Oke, selamat datang kembali. Seperti biasa, kalau lagi tour suka ketemu sama teman-teman komunitas. Kali ini lagi di Denpasar. Ini anak-anak stand up Indo Bali. Mereka ngumpul untuk sharing sama gue. Kalau misalnya mereka mau nanya-nanya soal stand up, soal karir, saya menyediakan diri. Saya lupa pakai ini. Ini ada mikrofon. Nanti yang nanya pakai itu, biar kedengeran. Tapi sekali lagi gue ulang, selamat datang di konten YouTube sharing dengan komunitas nih stand up Indo Bali. Kalau gue lagi tour, gue selalu menyempatkan diri untuk sharing. Nggak harus, tapi kalau mereka pengen, hayu. Dan sekarang udah pada ngumpul orang-orang terlucu di Pulau Bali. Konon begitu. Iya. Apa kabar teman-teman? Baik? Baik. Siap. Silakan kalau ada yang mau nanya, nanyanya pakai mikrofon biar masuk ke konten YouTube gue. Bebas, mau nanya apa? Silakan. Biasa pada basa-basi deg-degan sungkan biasanya. Siap, bebas nanya apapun kok, nggak ada pertanyaan tolol, bebas. Langsung gini ya Bang ya? Boleh. Bang, Bang Panji ini salah satu komik yang terrajin ya di Indonesia menurutku. Maksudnya yang kalau dari omongannya selalu pakai menyempatkan waktu untuk nulis materi dalam satu harinya gitu. Untuk pertama kalinya itu kan pasti susah nggak sih Bang awalnya kan untuk menjadikan habit gitu. Nah aku penasaran Bang Panji itu mungkin kalau ini ya jadwalnya untuk dari satu hari itu untuk komedinya itu bagaimana gitu loh Bang. Soalnya saya tuh dulu rajin, sekarang gara-gara terlena materi-materi itu aja, job-joban, terus habis itu sekarang bingung banget untuk mulai lagi nulis lagi, dan selalu pas nulis mandek mentok malah tidur gitu jadinya. Itu memang ngantuk aja Anda. Kebanyakan makan nasi. Ngomong-ngomong, ini kalian belum pada kerja ya? Soalnya kan hari Senin kan? Nggak pada izin atau gimana? Aku aja sih yang nganggur. Saya freelance semua sih. Oke. Sebenarnya kalau misalnya ditanya kenapa gue bisa disiplin nulis materi, karena gue udah berdamai dengan fakta bahwa stand up comedy itu pekerjaan. Lu freelance ya. Kalau orang kerja kantoran, kan lu mood atau nggak mood, mesti masuk kerja kan? Nggak masuk kerja, nggak dapat penghasilan kan? Ya udah sama gue juga kayak gitu. Gue nulis materi stand up tiap hari karena gue anggap pekerjaan. Nggak nulis nggak ada duit. Dan bener, kalau gue nggak nulis, gue nggak bisa punya special. Gue bisa bikin special mulu karena gue nulis mulu. Nah tadi nanya kan lo, gimana cara mulainya? Apakah mulainya susah? Apakah menjadikan habit susah? Harus diakuin iya, karena nggak ada bos yang nyuruh. Kalau kita kerja kan ditungguin, mana lo kok nggak masuk? Iya kan? Nggak ada bos, cuman gue sendiri. Tapi kendala gue sebagai stand up comedian itu, gue tuh sensitivitas komedinya tuh nggak sebaik yang lain, nggak sebaik Aco, nggak sebaik Soleh, nggak sebaik Mongol. Mereka nih ibarat kata nggak open mic itu udah lucu. Kalau gue tuh mesti open mic, dan berarti gue mesti nulis. Nah gue tuh nulis tuh lebih ke, bukannya gue disiplin, tapi lebih ke takut nggak lucu, takut orang bayar terus nggak lucu, itu aja. Jadi lebih ke nggak enak sama penonton stand up gue. Gue yakin nanti lama-lama lu udah bikin show, lu bikin special pertama aja, ketemu orang-orang yang bayar untuk nonton lu tuh kepikir untuk nulis lagi, mau nggak mau, untuk ketemu sama mereka lagi, karena lu pengen ketemu sama mereka lagi, karena ketawa waktu spesial beda deh. Ketawa spesial tuh beda sama ketawa korporat, bahkan beda sama ketawa Zoom. Ini orang hanya untuk nonton lu. Nah, lu pengen ketemu mereka lagi, tapi kan lu nggak mungkin pakai joke yang kemarin, udah tahu semua. Ya udah itu aja motivasi gua. Nah, prediksi gua, lu tuh susah untuk nulis materi stand up karena lu merasa setiap materi stand up yang lu tulis harus lucu. Harus lucu banget gitu. Padahal mah nggak harus. Ide itu dikumpulin, jangan dipikirin pas dibutuhin. Jadi kalau ada ide, tulis aja terus, lucu nggak lucu juga. Lagian yang bilang nggak lucu kan kita. Ini kan untuk orang. Orang kan bisa aja ngerasa itu lucu gitu. Kayak semalam lu nonton, pada nonton gua nggak? Ada yang nonton gua? Nonton. Semalam ngeliat beat tari kecap nggak? Iya. Pasti banyak orang nggak ngerasa itu lucu. Tapi ada yang ngerasa itu lucu. Tapi gue sebenarnya sejujurnya bawain beat itu biar anak komunitas kaget aja. Ngeliat foundernya ngomong tari kecap. Saya suka bikin kaget anak komunitas. Tapi
Kalau lu nulis dan merasa harus lucu banget beatnya, pasti lu jadi gusar gitu. Ah, nggak lagi gitu. Apa ya yang lucu banget? Padahal kumpulin aja. Kadang-kadang beat yang waktu itu nggak lucu-lucu banget, terus lu hidup lagi, terus ada pengalaman-pengalaman baru, jadi nemu cara untuk bikin itu jadi lebih lucu. Sering itu. Sering kalau ada beat yang belum nemu lucunya di mana, setelah berapa hari berlalu, terus kepikiran, oh iya harusnya gue giniin itu beat. Karena lu catat, lu masih ingat. Tapi kalau nggak lu catat, lu lupa waktu itu pernah beat soal ini apa ya gitu. Jadi gue tuh bisa disiplin nulis karena gue nggak naruh beban bahwa beatnya harus lucu brilian gitu. Lu tahu sendiri tipikal joke gue tuh segala macam juga. Kemarin di kota apa tuh? Gue ngomong biar biur. Oh, biar biur. Biar biur. Kan bercandaan kita gitu kan. Di atas panggung spesial gue loh gue ngomong biar biur. Lagi ngomong apa itu? Ya kan gue suka ini biar biur gitu. Penontonnya juga, hah, kenapa tiba-tiba ngomong biar biur? Gue mas semua joke juga gue pakai gitu. Sisanya lebih kepada kadang-kadang kan kalau nulis kan suka nggak ada ide. Kalau bener-bener mentok nggak ada ide, walaupun jarang sih, selalu ada kejadian soalnya. Walaupun mentok nggak ada ide, biasanya gue main itu permainan standar saking titik-titik, koma titik-titik. Saking panasnya Bali, udah kayak neraka. Saking panasnya Bali, telur gue banting ke jalan jadi telur ceplok, gitu aja. Itu kan basic banget gitu. Atau misalkan saking lamanya makanannya jadi di restoran ini, gue udah keburu kenyang misalnya. Atau saking lamanya restoran ini masak, Jokowi udah 3 periode gitu. Itu kan main saking titik-titik, koma titik-titik itu kan gampang. Dan itu joke, belum tentu lucu, tapi gue disiplin. Dijawab? Kalau untuk jadwalnya dulu bang. Kalau untuk jadwalnya kan aku penasaran. Kemarin kan aku nonton podcastnya si Deddy Corbuzier sama Pesulap Merah, dia ngebahas tuh tentang dia bangun pagi itu ngapain, terus habis itu jam segini ngapain lagi nih. Nah aku kan belum penasaran aja sama Bang Panji itu untuk jadwalnya dari satu hari itu untuk mungkin komedi atau yang lainnya ngapain aja gitu bang. Nggak ada jadwal spesifik untuk nulis. Dan jangan diikutin, maksud gue ini gimana yang enak buat lo aja. Iya. Gue mah kalau ada ide langsung nulis. Langsung. Iya. Nggak harus jam 3 pagi Enggak, atau nggak jam 2 enggak. pagi gitu. Kadang-kadang ide gue muncul pas lagi berak, kadang-kadang di pesawat, kadang-kadang nggak muncul. Jadi kalau misalnya idenya muncul terus belum waktunya, lebih bingung lagi gue, jadi gue tulis aja. Kadang-kadang udah mau habis malam, udah mau tidur, gue baru inget gue belum nulis beat. Nah ini mungkin juga ini bang, orang-orang penasaran sih. Kayak Bang Panji itu nulis tangan per kata-kata atau cuma intinya aja lihat handphone atau gimana gitu bang? Gue nulis ke batu, gue pahat. Pakai lontar. Izin bu, izin. Ada Priska Barsugu masukin dulu set. Nah ini. Kalau gue nulisnya kata per kata. Kata per kata. Iya. Tapi gue nulisnya di handphone. Di handphone. Iya. Dulu gue ngumpulin premisnya di handphone. Abis itu kalau udah waktunya untuk bikin special, gue pindahin ke Microsoft Word. Abis itu gue ambil yang mau gue pakai, baru gue tulis semuanya kata per kata. Terus gue lihat, gue trimming. Abis itu gue ambil beberapa untuk open mic. Kalau sekarang udah gue tulis di kata per katanya di handphone, open mic langsung baca dari handphone. Itu sih bang. Tapi nggak harus kayak gini. Nah, Tiap orang beda-beda. Nggak tahu Priska, lu nulis gimana? Dari shalom sampai salam penutup. Oh iya. Iya. Kata per kata. kata per kata. Kalau misalkan ada kata-kata yang miss, lu ngeblank nggak? Asep Suwaji kan saking verbatim itu kalau ada kata yang hilang dia bingung. Justru saya nulis kata per kata biar bisa ingat dari sini kemana gitu. Jadi missnya tuh nggak miss. Jadi kalau saya tahu kayak misalkan oh ini ada yang ketukar nih, oh berarti harus kayak gini gitu. Nah itu untuk menutupi itu justru. Makanya saya harus kata per kata. Ada lagi mau nanya? Boleh nanya ke Priska juga ya, silakan. Tadi kan lu bilang tentang sensitivitas ya bang ya. Terkadang tuh sering gitu nulis tapi ya kuantitas saya gitu bang, nggak ada kualitasnya. Jadi kalau udah lama kita lihat lagi catatan kita kayak, aduh ini nggak bisa dia dibawain, nggak cocok lah gitu. Terus? Ya Masalahnya apa? ya gimana biar kualitasnya juga terjaga gitu bang, kayak sensitivitasnya ada. Oke.
Priska mungkin punya jawaban yang berbeda ya. Tapi gue tuh masalahnya kayak lu. Justru karena gue masalahnya kayak lu, gue jadi nulis rajin banget. Karena berarti gue mesti ngetes banyak beat. Sama kok, gue tuh kan di New York pun gue nulis setiap hari. Dan gue mau pengen setiap minggu, karena setiap minggu gue manggung, ada show. Setiap minggu tuh ada 5 menit baru. 5 menit, 7 menit baru. Kadang-kadang gue juga berangkat open mic tuh ngelihat semua catatan gue, aduh nggak ada yang mau gue pakai di open mic nih. Malu nih, gue bawanya malu. Gue pernah saking mentoknya sempat ngomongin hantu di Indonesia bedanya sama hantu di Amerika Serikat. Malu banget, bawaannya juga malu. Pas gue bawain juga nggak kena lagi. Tapi terus gitu karena gue paksain untuk open mic walaupun nggak punya apa-apa, kadang-kadang gue nemu beat dari orang yang baru manggung. Bener juga tuh, gue bisa ngomongin ini gitu. Jadi sebenarnya sih gue ngerasain tuh keresahan, aduh nggak open mic deh, nggak ada beat baru gitu. Tapi gue berangkat dulu aja. Nanti gue mikir belakangan lah. Pakai beat lama deh. Dan di sana juga banyak yang pakai beat lama, kadang-kadang teman-teman gue juga. Nah jadi kalau misalnya lu tahu sensitivitas komedinya kurang tajam, berarti nulis lebih banyak, latihan lebih banyak. Sehingga lu mesti mencacah lebih banyak lagi dari yang lu tulis. Sama, gue juga sama. Tapi nggak ada pilihan lain. Udah mah nggak sensitif. Kalau yang sensitivitas komedinya tinggi, nggak usah sering-sering, ibarat kata ya, nggak usah sering-sering banyak-banyak nulis joke juga nggak apa-apa, bagus semua yang dia tulis gitu, kayak Aco gitu. Tapi kalau orang-orang kayak kita, makin gak sensitif, makin banyak nulis, makin sering ngetes, karena nggak ada pilihan lain. Ya kalau lu, dia nanya soal gimana caranya kalau lu secara sensitivitas komedi kurang oke gitu, solusinya gimana? Ya sama ya, saya juga kurang kayaknya. Makanya kadang iri banget sama teman-teman yang hal-hal sebenarnya tuh dekat banget sama kita tapi bisa dikulik sama mereka terus dapat gitu kan lucunya. Kita mikir setengah mati dulu baru. Ya benar sih kata Bang Panji, open mic kadang-kadang bikin kita punya pemikiran baru, kok iya bisa ini. Tawa penonton itu bisa jadi ini. Nah, open mic sih kalau di awal-awal. Di sini open mic seminggu berapa kali? Satu kali. Gue waktu itu bikin video nih. Waktu ulang tahun Stand Up Indo, gue bikin video surat terbuka untuk Stand Up Indo lebih banyak. Salah satunya itu lebih banyak open mic. Gue tuh menyarankan bahwa open mic itu dibuat bukan hanya oleh komunitas. Kalau lu ngerasa sensitivitas komedinya kurang, bikin aja open mic sendiri. Kata siapa open mic harus Stand Up Indo? Bikin aja, lu punya teman punya tempat. Nanya, gue bikin open mic di sini boleh nggak? Di sini di Stand Up Indo Bali tiap hari apa? Kamis. Lu bilang tiap Senin deh gue bikin sini boleh nggak? Nanti gue bawa penonton, bawa komika-komika gitu. Sehingga setidaknya di Bali seminggu 2 kali untuk membantu orang-orang yang sensitivitas komedinya kurang. Karena kalau cuma sekali berarti kan kesempatan lu untuk ngetes beat ya cuma sekali dalam seminggu. Padahal yang lain lebih sensitif, kita nggak sensitif. Yang lain cepat dapat lucunya, kita lama. Terus kita mau apa? Kita mau minta tolong sama Stand Up Indo Bali untuk bikin lebih banyak? Nggak enak juga. Bikin aja sendiri. Kalau gua nggak tahu ya kebijakannya di setiap komunitas seperti apa. Tapi kalau gua nggak nemu alasan kenapa nggak boleh. Orang pengen punya banyak panggung. Lagian, toh anak-anak stand up Indo juga. Lu bikin open mic, yang naik juga ini juga. Ini mah cuma masalah nggak ada yang mau ngurus aja. Tapi kan lu punya kebutuhan. Ya udah urus aja, bikin aja open mic sendiri. Kalau menurut gue ya. Dijawab? Oke. Yang lain ada lagi mau nanya? Ini Bang, saya mau tanya kayak enggak lah, kayak premis Bang. Kayak satu premis, saya itu kebiasaan menulis satu premis palingan itu hanya dapat 1 jokes. Nah, saya lihat sering yang saya nonton kan ada yang satu pembahasan itu kan bisa ditarik kiri kanan begitu. Nah, maksudnya untuk premis yang kriterianya kira-kira bisa kita tarik untuk lebih panjang lagi pembahasannya itu bagaimana Bang? Oke, gue bisa jawab, tapi ntar Priska jawab juga ya. Jadi sebenarnya ada jawaban umumnya. Jawaban umumnya adalah mind mapping. Jadi lu tulis premisnya, premis apa contohnya? Terakhir kali lu punya beat yang cuman sekali turun apa? Langsung buka catatan. Pengantar aja. Iya. Materi ini. Kombut. Kayak ini saya premisnya tentang kemerdekaan Bang. Jadi Sorry, lu aslinya dari mana? Orang apa? dari Kupang. Dari Kupang, oke. Kenapa? Kupang mau merdeka juga? Aduh. Iya. Jujur aja di penonton 1 juta subscriber ini.
Maksudnya di sini beat saya itu merdeka sebagai komik. Merdeka sebagai komik itu maksudnya ketika kita perform terus ngeblank atau ini tidak salahin penonton. Atau tidak harus minta tepuk tangan penonton. Jadi beat yang sudah saya tulis itu kayak saya bahas yang itu terus ujungnya saya langsung lanjut lanjut ke materi berikutnya. Jadi saya bilang Balik itu mikrofonnya ketutup. Nah, itu dia. saya baca aja Bang ini Boleh, apa boleh. materinya. Mumpung lagi dikit enak soalnya jadi bisa lebih banyak waktu. Merdeka sebagai komik itu adalah ketika kita perform tapi ngeblank atau lupa materi, kita tetap santai. Bukannya minta tepuk tangan penonton. Itu bukan merdeka namanya. Merdeka itu ketika tidak lucu, tidak salahkan penonton. Karena menurut saya, kemerdekaan itu adalah apa namanya? Boleh minta tepuk tangannya? Nah, lucu juga Anda. Maksudnya ini Bisa Bang. juga orang Kupang lucu nih. Untuk ini saya kan cuma dapatnya yang satu joke itu Bang. Maksudnya untuk ditarik lagi lebih panjang lagi Bang begitu. Kalau dari contoh lu, itu tuh beat yang bisa banyak banget sebenarnya. Jadi kayaknya sih menurut gua ya, lebih ke kurang terlatih untuk ngelihat banyak sisi dari satu buah premis. Karena itu banyak banget. Spesifik di Merdeka sebagai komik aja masih bisa banyak banget. Kalau di mind mapping, itu kan kita nulis merdeka kan. Misalnya katanya premisnya adalah merdeka. Walaupun lu dalam hal ini merdeka untuk komika ya, sebagai komik. Merdeka, terus kan kita bisa tarik tuh. Merdeka dari penjajahan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari merdeka, terus merdeka tuh. Merdeka tuh asalnya apa? Apakah itu awalan me dan kata aslinya erdeka gitu. Itu tolol-tololan aja. Tapi tarikannya tuh banyak. Nah, kalau lu bahkan terus merdeka sebagai komika itu juga masih banyak. Lu-nya kurang bikin cabangnya apa aja sih mereka sebagai komika, baru soal ngeblank nih. Gimana soal merdeka sebagai komika itu juga berarti merdeka milih job. Bahwa kalau ada job-job outdoor gue nggak usah ambil gitu. Itu merdeka banget tuh kalau misalkan, kalau sekarang kan namanya juga orang nggak punya duit ya, semua job juga kita ambil. Tapi kalau misalkan gue bisa milih job itu merdeka banget, kan sebenarnya ada banyak. Jadi harus dikembangin. Lu tadi nanya soalnya premis apa yang enak untuk di pretelin jadi banyak. Semuanya. Ini bukan masalah premisnya apa, masalah kesediaan kita untuk disiplin. Gua ngerti, gue juga ngalamin hal yang sama. Kami itu, kita komika cepet banget puas nemu lucunya. Udah aja, udah dapat lucu, terus kita udah selesai. Padahal sebenarnya masih bisa dipretelin lagi. Juru bicara tuh contoh yang sempurna. Gue ada beat soal regulasi prostitusi. Itu tuh banyak banget turunannya. Soal rating itu turunannya banyak banget. Kenapa? Karena gue beneran resah. Nah, ini jawaban kedua. Kemungkinan besar lu nggak terlalu bisa meretelin sebuah premis karena nggak bener-bener resah soal itu. Kalau lu bener resah soal itu, harusnya banyak. Kalau lu emang bener-bener ingin merdeka sebagai komika, harusnya banyak yang membuat lu ngomong gitu. Soalnya kadang kita tuh begini, satu joke. Kadang-kadang juga gue pengen banget merdeka sebagai komika. Soalnya di waktu itu gue pernah manggung ada kejadian gini, 2 joke. Begitu terus, kurang resah. Jadi pilihannya antara kurang disiplin dalam meretelin, bikin mind mapping, atau kurang resah sehingga nggak. Kalau waktu rating, gue keresahannya banyak banget. Akhirnya dalam satu topik tuh peresannya banyak banget. Gitu. Terus kamu Atau kalau enggak dianalogikan nggak sih? Kalau kita mentok sama yang satu itu, satu premis itu kan merdeka sebagai komika, dianalogikan merdeka apa? Merdeka biasanya kayak gitu. Kalau kita udah mentok sama yang itu kan, bisa dianalogikan yang lain biar jadi panjang. Betul. Iya. Salah satu contoh sederhana gini. Soalnya kalau di profesi lain, nah merdeka sebagai seorang Gitu. bankir gitu, merdeka sebagai seorang satpam gitu. Enak banget tuh satpam, saya lihat-lihat dia bisa gini-gini, kita nggak bisa tuh. Jadi ada kayak perbandingan gitu. Iya. Itu bisa turun. Kalau sama sebagai komiknya mentok kan. Sampai kena tambahan. Anda kan senior banget di sini. Nggak ada ini. Ada lagi yang lain mau nanya? Oh iya, ini aku nanya. Nanya mungkin lebih ke Kak Priska, paling Kak Panji mungkin bisa jawab juga. Kan Kak Priska kan dari awalnya stand up Indo Jogja. Iya. Stand up Indo Jogja. Pindah ke Jakarta tuh rasanya beda banget apa enggak gitu? Soalnya kan aku juga soal jokes atau mungkin juga habitnya untuk open mic dan stand up di sana gitu. Soalnya aku ngerasa mungkin kalau karena di awal kayak tadi Bang, open mic kan di sini cuma sekali. Kalau di Jakarta kan bakal seminggu full. Aku tuh pengen nyoba untuk ke Jakarta
apakah ada bedanya begitu. Takutnya aku udah nyampe sono ternyata ya kok sama aja begitu ternyata. Pengalaman pribadi emang di Jakarta itu lebih sering open mic karena kan komunitasnya banyak kan, regional. Jadi kalau kita mau keliling itu bisa seminggu sampai 4 kali atau sampai 5 kali kalau mau keliling. Jadi kalau kita ke Jakarta tapi kita malas keliling juga ya sama aja, seminggu sekali juga gitu. Kalau ininya beda atau enggak ya beda banget, karena ya saya pertama ya itu keliling banget tuh, saya sampai Bekasi, sampai mana, bahkan di luar Jakarta saya keliling gitu. Dan apalagi ya privilege-nya di Jakarta, ya job orang lebih kenal ya kan, lebih terbuka kan, banyak link juga teman-teman kayak gitu. Kalau di Jogja sama kayak di Bali, kita cuman sekali open mic untuk stand up Indo Jogjanya, tapi kalau kampus banyak. Nah enaknya di Jogja tuh masih banyak kampus juga, jadi kayak misalkan Jumat di komunitasnya, komunitas stand up Indonya, yang lainnya besok-besoknya bisa tuh di kampus kayak gitu, jadi masih sering gitu. Cuman orangnya sama aja. Jogja itu bukannya ada Freedom of Gamble Iya. sama Slow. Slow udah nggak ada. Kalau sesuatu udah. Oh itu yang bikin itu ya? Iya. Kawan lama itu ya? Iya, temannya Bang Abe. Saya tahu ya. Udah ngejawab ya? Iya. Tapi kayaknya pilihan yang bagus sih kalau mau belajar ke Jakarta. Iya Karena sih. saya ngerasa berkembangnya itu di Jakarta, berkembang banget gitu kan, untuk kayak coba ini coba itu. Kayaknya sih bakal nyoba seminggu dulu, Iya, terus nanti iya. dianalisis. Kalau seminggu ternyata worth it, mungkin sih bakal sebulan gitu. Tapi sih gue sih mau menggarisbawahi apa yang tadi Priska sempat bilang. Sebenarnya itu lebih banyak ke etos kerja kita ketimbang fasilitas yang tersedia. Kan gue selalu cerita ya, di New York open mic itu sehari 20 sampai 30 sehari. Dalam satu hari ada 20 sampai 30 open mic. Itu komunitas atau klub komedi? Nggak ada komunitas, ada comedy club, ada komika bikin open mic sendiri karena dia pengen latihan. Nah, tapi gue kenal komika-komika yang walaupun sehari ada 20 sampai 30 open mic cuma seminggu sekali. Padahal seminggu berarti apa? Anggaplah 20 kali 7, 140 open mic dalam seminggu. 140 open mic-nya cuma sekali. Bahkan temen gue kadang nggak open mic. Dan kelihatan ketika lagi show sama gue. Jadi nggak ada urusan sama fasilitasnya. Lebih ke etos kerja. Makanya gue bilang, lu beneran pengen jadi stand up comedian? Ngomong aja sama anak-anak stand up Indo Bali, guys, gue bikin open mic sendiri boleh nggak? Karena waktu gue ke New York, gue ngelihat bahwa open mic itu dari yang tadi gue bilang 20-30 itu, mungkin yang di comedy club itu mungkin cuman 20. Sisa itu komedian. Dan kadang-kadang mereka tuh nyari tempat. Ada di YouTube gue, di video gue. Tempat itu kayak penjara, apartemen studio namanya Tiny Cupboard Studio. Tempat itu cuma muat 10 orang duduk rapat-rapat. Tapi komika seneng banget kesana karena mungkin karena deket ya, dan nggak terlalu bikin parno. Soalnya open mic comedy club kan gede ya, tapi yang open mic cuma 8. Jadi kayak tempat gede yang nonton cuma 8 komika semua gitu. Kalau ini tuh enak. Nah, gue tuh kagum ngelihat mereka tuh giat banget gitu untuk bikin open mic buat mereka sendiri. Jadi mereka naik, bawa catatan. Biasanya mereka ngebeat 5 menit. Oke, kita mulai manggil komika pertama, tepuk tangan untuk Sabek. Nanti Sabek turun, dia tipis-tipis ngebahas Sabek. Tadi Sabek ngomongin ini ya, nggak kepikiran lagi. Oke, kita panggil yang berikutnya gitu. Tapi itu mereka gunakan untuk latihan. Nah, jadi kalau misalnya emang etos kerjanya bagus, tinggi, dan emang lu begitu pengen memperbaiki dan begitu percaya stand up comedy jadi pilihan lu, jalanin aja. Bikin aja open mic. Gua rasa komunitas juga ketolong kok. Nah, kalau ada komunitas di luar sana yang senior-seniornya menghalangi tumbuh kembang komikanya, itu karena Anda nggak lucu dan Anda nggak pengen adik-adik angkatan Anda lucu. Ada? Sebut bang. Hah? Stand up Indo Saturnus, iya. Oke, siapa lagi mau nanya? Kemarin mes banget sih lihat reviewan Bang Panji. Maksud gua begitu Bang Panji naik ke panggung, kayak Bang Panji udah nge-pivot sayap kiri 2, sayap kanan 2 orang gitu. Dan reviewnya gitu kayak A, B, B A ke A lagi, habis itu ke C, dan banyak banget gitu loh, rapat dapat tawanya. Dan emang itu di konsep bang, begitu abang datang langsung pivot 2 gitu, kiri kanan.
nggak secara spesifik butuh berapa orang sini berapa orang sana, tapi emang bagian dari konsep pertunjukan Komodo Menuai adalah ngetes ketersinggungan penonton. Oh. Jadi emang selalu di setiap kota, kadang-kadang 20 menit, kadang-kadang 30 menit, tergantung apakah gue ingat bahwa gue harus ngelanjut ke set gue. Semalam tuh sih inget gue udah gue rem, jangan panjang-panjang ya Panji, jangan panjang-panjang ya, ternyata 30 menit juga. Tapi karena konsep pertunjukannya itu ketersinggungan, dibuka dengan ngetes ketersinggungan penonton. Cuman gua selalu, artinya gini, gue punya pola memang. Kalau crowd work tuh tidak pernah bener-bener dari nol, nggak kayak sulap juga nggak dari nol ya. Selalu gue cari pasangan-pasangan, atau gue cari ada orang di antara pasangan yang duduk sendirian, kayak contohnya Reski tuh. Oh, iya, Itu iya. sering tuh, di setiap kota selalu ada pasangan dan ada satu orang, sorry ini ada 2 perempuan 1 laki, ini yang pasangan yang mana? Itu tuh selalu tuh. Nanti jawabannya lucu sendiri. Terus kadang-kadang yang paling sering gua temuin adalah yang antara profilnya Arab atau profilnya Cina gitu, yang paling kelihatan lah, yang paling nyala gitu. Kadang bajunya aneh. Ada satu orang rambutnya kuning, kota apa ya? Yang rambutnya kuning, gue bilang, apaan sih lu, kampungan bener gitu. Apa ya gue? Surabaya ya? Iya, jadi rambutnya kuning. Jadi aneh aja gitu. Jadi kalau gua ngelihat yang kayak gitu biasanya langsung gua bahas. Dan nggak mesti di setiap sayap itu ada. Oh, oke. Ada lagi pertanyaan lanjutan nggak dari situ? Ya Yang itu. mau lu tanya apa? Itu kan lu cuma mengekspresikan Iya. kekaguman Dan- Anda kepada saya. Saya udah duluan malam. Dan biasanya kalau dapat respon yang orang-orang kan kayak kaget, kayak jawabnya simpel-simpel aja gitu, abang masih lanjut nggak? Jadi gini, atau tadi baru aja ditanya juga. Crowd work itu hanya bekerja dengan baik justru kalau lu datang dengan tidak punya ekspektasi. Kebanyakan tuh crowd worknya stand up Indo tuh lu ngelempar, lu berharap dia ngejawab sesuatu karena lu akan ngomong bergantung dengan sesuatu tersebut. Nah, stand up Indo tuh klasik yang kayak gitu-gitu, kayak Mbak sendirian ya, Mbak jomblo. Terus jawabannya apapun nanti dia akan punya punchline sendiri ya, soalnya apa malaikat. Gitu-gitulah pokoknya. Itu tuh kendala untuk crowd work karena kalau lu datang dengan ekspektasi jawaban, lu bingung. Padahal dan kita komedian ya, harusnya kita tuh menyepakati nih, semua orang tuh sebenarnya lucu, semua orang aneh, semua orang lucu karena semua orang aneh, itu tepatnya. Setiap orang semembosan-bosankannya aneh pasti, tapi lu mesti tenang untuk nanya. Sisanya harus gua akuin jam terbang karena gua nge-MC dari tahun 2001, mulai stand up 2010, jadi ketenangan untuk ngomong sama orang tuh udah kebentuk. Jadi A, memang jam terbang itu berpengaruh. B, justru datang dengan tidak punya ekspektasi. C, datang dengan kesadaran bahwa sebenarnya semua orang itu lucu. Lu mesti nyari aja lucunya di mana. Gitu. Cara menggali penonton itu Mas, kayak nama, pekerjaan, selain itu apa lagi? Nama, Daerah. pekerjaan, pasangan, gue mah semua zodiak. Yang paling sering gue tanya zodiak, paling oke. sering. Soalnya orang Indonesia tuh percaya nggak percaya ya sama zodiak, tapi mereka tahu gitu. Jadi gue selalu nanya, setipis-tipisnya zodiak lu apa? Gemini, pantesan kayak anjing mukanya gitu. Nggak jelas sebenarnya kan, tapi kan maksud gue selalu ada peluang untuk menemukan kelucuan. Gue juga bingung kenapa kayak anjing ya. Tapi maksud gue ada banyak Bang lah. Panji Gemini. Iya, saya Gemini. Lu juga Gemini. Karena kami Gemini, jadi Gemini itu anjing semua emang kelakuannya. Nah, tai emang. Dan nanti lama-lama lu terbiasa untuk, oh iya kalau ini jawabannya berarti gue bisa bongkar banyak hal tentang kehidupannya dia. Iya. Terus aja diturunin. Kayak semalam tuh ada yang ngomong kalau di agamanya mayoritas. Iya. Oh ya. Itu tuh sebenarnya jadi pecah di sini karena kita lagi di Bali kan. Tapi itu sebenarnya tuh jawaban yang sebenarnya sangat sering gue temuin. Hampir semua orang Islam, bukan hampir semua orang Islam ya, tapi banyak sekali kejadian orang Islam pasti tanya agamanya apa, dia selalu jawab mayoritas. Di kota-kota lain juga gue nanya, mayoritas di mana dulu? Kalau di Myanmar bukan Islam kan gitu. Tapi karena ini konteksnya Hindu, maksudnya konteksnya Bali, gue nggak geser ke sana, gue ganti permainannya. Lu lupa lu lagi di mana, terus orang Balinya langsung pada ketawa semua kan. Jadi kesannya kayak ajaib kan, anjing si Panji kok bisa yang kayak gitu-gitu ya. Tapi itu udah pernah terjadi sebelumnya. Tapi biasanya gue geser ke dia memang lagi di Jakarta misalnya, atau memang lagi di Jogja di mana mayoritas memang Islam. Tapi karena dia bilang mayoritas, biasanya gue mainin mayoritas di mana? Di Myanmar bukan Islam,
Di Australia bukan Islam, jelasin agama lu apa. Kebetulan di Bali emang minoritas Islam, gue puter balik gitu. Jadi ada improvisasi tapi juga ada pengalaman gitu. Emang dan harus berani. Dan ini juga di New York ya, salah satu skill komedian di sana tuh yang dibutuhkan tuh crowd work. Kenapa? Karena komedian New York itu sering banget manggung dan nggak sering ngejar nulisnya. Kebayang? Jadi kami manggung tuh 15 menit kalau di comedy club. 15 menit kalau gua aja ini barusan dikirim email disuruh ngisi jadwal. Di sana tuh kalau lo udah tembus comedy club, dikirimin email hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada slot jam segini isi. Lu bisanya yang mana aja. Kalau lu lagi nganggur, lu bisa ngisi semuanya. Tapi kan lu nggak mungkin bawa joke baru di semuanya kan. So, apalagi setiap minggu. Akhirnya komedian New York tuh terbiasa untuk punya kemampuan crowd work. Karena mereka cuma punya 5 menit materi baru, 5 menit materi solid. Sisanya mereka pakai crowd work. Soalnya mereka manggung mulu. Karena gue juga begitu, akhirnya gue terbiasa juga. Akhirnya gue keluarin skillnya di sini. Gitu. Crowd work itu bantu untuk yang sering ngejob dan nggak ngejar kemampuan penulisannya. Dan biasanya lucu. Dan ini salah satu tips. Crowd work itu akan membuat penonton fokus. Seperti di sekolah, kalau lo ngomong ke satu murid lain tegang karena takut orang berikutnya yang ditunjuk sama guru adalah dia. Crowd work juga kayak gitu. Setiap kali gua ngomong ke penonton langsung nempel. Mereka takut nggak siap ketika mereka ditanya sama gue. Ada tambahan untuk Anda? Saya justru mau nanya, itu tadi kan posisinya kalau misalkan penontonnya itu jawabannya tuh kayak kadang-kadang ada yang nyakitin atau nyelekit atau nggak suka ditanya, itu kita harus gimana ya? Maksudnya contohnya kayak gimana? Nggak suka itu kayak Misalkan ditanya baik-baik nih, banyak di sini sama pacarnya ya, terus kayak dia tuh kayak mungkin nggak terima untuk ditanyain, jadi kayak bukan apa gitu-gitu loh, kayak mukanya ketus apa ya. Kan biasa kalau buat kita yang nggak kuat mental nih langsung kayak aduh gitu. Itu gimana ya buat naikin mood lagi, karena pasti kena banget tuh Bang Panji kalau kita nanya terus orangnya nggak nanggepin gitu atau nanggepinnya buruk. Ya, pertama-tama gini, minta tolong nggak? Boleh minta tolong. Pertama-tama gini, sebenarnya jawabannya sangat tergantung sama personal lu di panggung seperti apa. Kalau lu regen, maka akan mudah untuk lu bereaksi dengan marah-marah balik dan penonton akan ketawa. Tapi gue bukan regen. Gue biasanya kalau udah kayak gitu langsung self deprecating ke gue. Jadi kalau misalkan kita mau bikin dia sebagai objek tertawaan, dianya nggak menerima sebagai objek tertawaan, langsung putar balik kita objek tertawanya. Misalkan gue ngomong sama dia, lu punya pacar nggak? Nggak usah nanya-nanya sama gue. Iya udah, saya minta maaf emang saya komika tolol, nggak jago riffing, malah riffing lunji gitu. Ngerti maksud gue? Targetnya langsung ke sini, biar aman. Tapi sekali lagi sebenarnya tergantung sama personanya kan. Kalau misalnya personanya deadpan, berusaha untuk nge-riffing penonton nggak terlalu oke, ya reaksinya disesuaikan. Nah tapi paling aman secara umum, kalau lu ngomong ke arah orangnya responnya nggak terlalu oke, objek tertawanya lu ganti. Bisa lu ganti ke orang lain yang waktu itu sempat lucu. Misalkan lu nge-kick dia, kena, lu geser ke dia, nggak kena, bahkan kesel, balik lagi. Tau gitu gue ngomong sama lu aja ya, ngapain gue ngomong sama dia gitu. Intinya adalah yang mesti disadari, objek tertawaannya nggak sepakat dia jadiin objek, ganti ke objek lain. Paling aman objeknya kita sendiri, gitu ya. Karena suka nggak enakan, saya tuh komik yang nggak bisa riffing. Jadi benar-benar fokus sama materi saya udah gitu, bahkan orang heckling pun saya nggak peduli udah gitu. Nah jadi kayak kadang mau nge-riffing udah ada nggak enakan sendiri dalam hati, apakah berhasil gitu duluan. Jadi kayak ya kebanyakan takutnya. Memang riffing itu bukan permainan mudah, harus gue akuin. Tapi akan lebih mudah kalau lu udah nyaman sebagai seorang komika, nggak insecure. Lu denger nggak semalam ada yang ngomong tai gitu? Iya. Bayangin kalau misalnya komikanya bukan gue, lagi stand up tiba-tiba ada yang teriak tai, tersinggung pasti. Bisa tersinggung maksud gue. Tapi gue ketawa karena gue nangkep itu sebagai ekspresi lucu aja. Gue nggak tahu dia marah beneran atau nggak. Bisa jadi marah beneran loh. Bisa jadi kesel sama kelakuan gue. Tapi buat gue tuh lucu. Gue bisa menertawakan karena gue secure dengan diri gue sendiri. Gue tahu kalau gue kadang nggak lucu, dan gue tahu kalau gue nggak lucu juga nggak apa-apa. Tapi kalau lu insecure sama diri lu sendiri, naik ke atas panggung, keadaan berjalan tidak seperti yang lu inginkan, terganggu mental lu. Jadi enaknya memang kalau naik ke atas panggung, ya udah,
harus udah secure sama diri sendiri. Nah, gue selalu bilang terutama kalau lagi mentoring Suci atau Suca, jangan buka peluang ngomong sama penonton kalau lu nggak ready sama jawaban dia. Harus ready. Gitu. Jadi menurut gue sih baiknya seperti itu. Ada yang mau nanya? Ini Bang tentang heckling. Mungkin sepengamatan gue aja ya, tapi asal ada heckling yang mungkin Abang Panji nggak suka atau mungkin kasar, Bang Panji cenderung munggungin ya langsung ya Bang ya? Heckling itu apa? Kayak contohnya semalam heckling yang Kayak ada sebelah kiri kayak nge-heckling apa gitu. oh Abang iya, Ya. Abang langsung munggungin terus. ya jadi gini. Nah. Ini susah banget untuk diajarkan. Tapi pertama-tama kita mesti sadar bahwa nggak setiap heckling tuh niatnya jahat. Iya. Ada heckling yang pengen ikutan seru. Itu sering terjadi. Nah, tapi yang pengen ikutan seru, kadang-kadang nggak seru. Cuman berisik aja. Jadi kita mesti tutup peluangnya sebelum dia lebih gede lagi. Tapi itu dibutuhkan kebijaksanaan dan ketenangan, ya, harus secure sama diri kita untuk bisa ngebaca itu. Mana yang emang pengen join boy tapi nggak lucu, mana yang emang pengen nyakitin. Gue sering cerita kok, gue waktu itu pernah manggung. Ini manggungnya di Jerman, jadi mungkin kulturnya beda ya. Gue manggung di sana, ada ibu-ibu yang setiap kali gue ngelempar punchline dia bilang that's right, very smart, di Munchen, yes, agree, berisik banget karena dia sendiri nyaut-nyaut. Tapi gue tahu ibu ini bukan berniat jahat, malah ngedukung kan, dan dia kayaknya nggak biasa nonton stand up, dia mungkin sering ke gereja kali. Amen, that's right, very true. Nah yang kayak gini-gini nggak gue tanggepin, gue diemin. Karena dia nggak lagi ngomong sama gue, dia cuma bergumam aja. Ini tipe-tipe yang kalau nonton bioskop, awas itu penjahat gitu, kayak gitu-gitu, tau lo? Ada kan yang kayak gitu kan? Nah tapi kalau semalam lu dengerin, ada orang yang nyaut, nggak ditanya, nggak akan menciptakan kelucuan, nggak jelas pula, tapi orang denger ada bunyian. Gue tutup langsung. Apaan sih lu banyak ngomong anjing lu? Oh iya, emang gitu ya. Gitu. Iya. Ingat bahwa di panggung lu yang punya kuasa. Kalau ada terjadi kelucuan itu harus atas kuasa lu. Lu yang buka peluang itu. Jangan biarkan orang ceritanya mau mencoba menciptakan kelucuan di atas panggung lu, karena dia bukan komedian. Bukan kita jahat ya. Lu nggak terlatih masalahnya. Sebenarnya kita punya tanggung jawab sama penonton kan. Iya. Nah jadi harus punya kemampuan untuk ngebaca ini orang sebenarnya lagi niat baik, niat jahat atau apa gitu. Ada yang cuma join pengen ramai, tutup aja. Karena lu lagi menuju ke sebuah set atau lagi ngomong sama yang ini gitu. Tutup aja. Kalau nggak ntar fokusnya hilang. Gitu, ya. Udah. Ada lagi? Ini Bang, saya mau tanya apa? Nah, itu ya. Kayak Bang Panji ada nggak ini satu cara khusus untuk penulisan, cara yang khusus, misalnya metode yang khusus, kayak materinya apapun pasti cara penulisannya saya pakai metode yang ini. Maksudnya begitu. Nah, ini yang susah. Gue tuh udah apapun yang gue lakuin sekarang itu udah akumulasi dari pengalaman panjang dan udah penyederhanaan. Udah dibikin lebih elegan lah penulisannya. Udah lebih cepet. Tadi kan gue cerita ya, awalnya dulu gue nulis pointers di handphone, pindahin ke Microsoft Word, tulis kata per kata, lalu trimming yang menurut gue nggak ada hubungannya, baru cobain. Sekarang udah nggak kayak gitu. Sekarang gue kalau ditanya, sejujurnya gue juga bingung penulisan gue gimana ya. Kadang-kadang tuh gue ngeliat sesuatu lucu, gue tulis, langsung gue pikirin punchline pertama yang kepikiran sama gue. Tapi gue pun punya kesadaran ini masih punchline pertama nih, belum tentu yang terlucu bagi yang lain. Tapi gue terbiasa untuk ngeliat sesuatu ada yang ironis gitu ya. Pokoknya kalau ada ironi ada peluang lucu aja. Ada yang bertolak belakang aja. Itu selalu gue anggap lucu gitu. Ya kayak itu, Menristek nggak ngerti judi online gitu kan, ironis ya. Harusnya ini kan ranah lu, tapi lu nggak ngerti. Itu kan ironi gitu. Nah jadi gue juga nggak ngerti, tapi biasanya ketika gue ngeliat sesuatu, kenapa begitu ya, itu gue tulis. Lalu kenapa begitu ya gue coba untuk jawab sendiri. Dan jawabannya itu punchline. Tapi gue kalau ditanya sekarang bingung juga. Priska mungkin ada lanjutan? Lu nulis gimana? Iya. Ya kayak tadi. Kata per kata ya? Iya, kata per kata. Dia kata per kata. Sabek, lu nulis gimana? Kata sampai sekarang. Sampai sekarang kata per kata, ya oke. Karena nggak semuanya, nggak harus ya. Maksud gue pointers.
Nonton Chris Rock bawain, dia di Netflix ada Chris Rock judulnya Tambourine. Gue nonton itu di London sebelum Netflix. Beda. Louis C.K. sama. Tapi kalau Chris Rock tuh argumennya sama, tapi cara dia ngomong tuh beda. Nggak benar-benar sama, karena dia pernah cerita, dia nulisnya pointers. Dave Chappelle nggak nulisnya di sini. Tapi open mic-nya 3 jam, 4 jam, legendaris banget tuh. Dave Chappelle kalau muncul bisa 6 jam. Open mic, iya benar. Karena dia datang nggak bawa apa-apa. Iya benar. Datang nggak bawa apa-apa. Perjalanan ke Dan banyak, iya dan banyaknya. Banyak aja. Iya. Abis itu ntar dia diam. Apa lagi? Nanya sama penonton. Ya. Ini Bang, kayak apa? Tadi Bang Panji bilang kan kepikiran ini langsung cari punchline pertama. Jadi maksud saya kayak punchline pertama itu selalu dipakai atau nanti Enggak sebentar diubahin lagi? Jarang punchline pertama gue langsung kepake. Biasanya punchline pertama tuh punchline males. Punchline yang gue sendiri juga nggak mau pakai karena udah nggak waktunya lah punchline kayak gitu misalnya ya. Beda sama tarik kecap ya. Tarik kecap tuh punya tujuan khusus. Tarik kecap itu untuk bikin komunitas ketawa aja. Dan gue tuh seneng banget bilang sama orang, kalau lu pikir gue mau lagi berusaha untuk kelihatan pinter, sebenarnya enggak. Gue pengen lucu loh. Ini buktinya. Ini nggak ada bobot-bobot saya di punchline. Herman Heru. Banyak. Ada gue punya beat yang apel di sini buang sini jadi pohon apel, makan pisang buang sini jadi pohon pisang, makan cheeseburger taruh di sini jadi McDonald's, kan tolol. Cuman anak-anak stand up tuh itu tuh kaget sendiri. Nah tapi secara umum gue kalau nulis punchline dan punchline males, kadang ada punchline yang nggak punchline males apa ya, kayak ngejelek-jelekin orang doang aja. Gue nggak nyaman, gampang banget lah, nggak usah kayak gitu, gue cari lagi yang lain gitu. Tapi karena gue harus nulis 1 beat 1 hari, jadi gue cari punchline aja yang gue temuin saat itu. Gitu. Ada yang mau nanya? Kan dalam open mic kita mulai gitu Bang, saya sendiri merasakan untuk memulai pertama kali gitu, Memulai apa? memulai untuk bicara nyari crowd orang gitu. Kan orang nggak kenal kita gitu. Kadang-kadang saya ngelakuin salto, one liner, kadang-kadang ya selebrasi bola gitu apa gitu, buat nyari atensi penonton gitu Bang. Dan nggak jarang tuh saya ngeliat ada komika nasional tuh gampang kali nyari crowd, kayak di Suci X gitu. Ini kok gini doang dapat gitu crowdnya orang penonton gitu. Gitu aja sih Bang, maksudnya biar orang lihat pertama kali kita gitu, hingga beat selanjutnya tuh bisa enak didengar gitu. Itu aja. Sebenarnya gue kecewa sih karena lu memulai juga nggak pakai salto nih gue lihat-lihat. Aneh banget. Kalau boleh jujur, sebenarnya komika gede juga di panggung-panggung lain butuh effort untuk narik perhatian. Bahkan kadang-kadang dijadiin kesempatan untuk belajar. Oke, ini lagi berisik, mari kita lihat bisa nggak kita pelan-pelan menangin mereka. Karena sebenarnya yang nggak ngasih perhatian itu bukan orang yang di depan lu. Lu lagi mikirin yang di belakang nih. Yang di depan lu nih duduk ngadep lu udah menangin mereka. Tapi abis itu lu ngeliat semuanya nggak lu menangin. Abis itu lu mencoba untuk ngelakuin hal aneh supaya semuanya menangin. Padahal kadang-kadang semua bisa termenangkan karena yang di depan lu menangkan dulu. Di depan udah ada yang merhatiin nih, nggak usah saya label lagi Anda. Yang di depan nanti yang terdekat nengok, yang tertawa di belakang itu mulu. Itu sering terjadi. Sebenarnya ya, open mic-nya komunitas kan nggak pernah ideal. Itu tempat yang enak untuk nangkepin perhatian orang. Ini cerita yang paling sering gue pakai. Dulu stand up Indo Jakut itu punya tempat open mic yang merupakan tempat bukan mabuk. Ini tempat main kartu, deck sama Uno Stako. Uno papan itu. Iya, yang dari plastik itu yang kalau misalnya itu semuanya pada ngejerit. Jadi udah berisik itu freang gitu kan. Sepanjang open mic tuh anjing nih banget nih, susah banget nih. Terus gue juga nggak langsung berusaha untuk salto di depan atau berusaha ekot jadi Uno Stako. Ekot Uno Stako. Iya. Nggak kayak gitu, tapi pada akhirnya semua yang main Uno Stako berhenti. Karena beatnya kena. Nah, kalau boleh ngasih usul, lu tuh di situ untuk melatih beat.
Itu yang lu butuhkan. Bukan untuk mendapatkan perhatian sebenarnya. Tentu kalau dapat perhatian akan lebih enak. Jangan sampai kalau lu sibuk memastikan mereka nonton, lu malah jadi nggak punya waktu untuk ngetes beat lu. Mereka cuma 5 menit 7 menit. Lu di situ untuk ngelatih beat. Minimalnya kalau mereka nggak nyimak, udah pernah denger beat dari mulut lu, kuping lu denger sendiri. Di New York kebanyakan kalau boleh jujur nggak nyari ketawa ketika open mic, nyari untuk ngomonginnya. Karena yang nonton komika semua. Dan karena banyak banget open mic, mereka tuh suka ngabur abis open mic. Karena mereka ngejar open mic lain. Jadi misalnya ada 15 orang nih. Orang pertama cabut. Orang cabut, ketika cabut. Yang paling terakhir sendirian. Kecuali kalau ada gue, biasanya gue tonton sampai habis. Karena gue suka komika ngebom. Nggak, gue tonton semuanya. Jadi mereka kebanyakan tahu bahwa mereka di sini untuk ngelatih cara ngomongnya. Gue pengen denger, bener nggak ya cara keluarnya dari mulut gue gitu. Dan kalau komika ngerespon, berarti kita tahu dapat sesuatu. Kalau komikanya udah, oh ini ada nih sesuatu, bisa gue pakai gitu. Nah jadi kalau lu lagi kayak gitu, perhatian gak dapat, ingat bahwa lu di situ untuk ngelatih beat lu. Fokus aja di beat lu. Kalau emang beat lu lucu, pelan-pelan akan dapat juga kok perhatian mereka. Ya. Ada yang mau ditambahin? Sampai sama Rizka? Udah. Kayaknya pertanyaan terakhir nih. Udah dikasih tanda gue. Orang Kompas TV-nya udah gini. Iya. Saya tanya ke Kak Priska aja. Boleh? Kapan bikin show di Kupang? Lu mau ngajak dia nginep ya? Kayak bakal nonton Kapan ya? Saya bingung bikin show di luar kota tuh gimana? Di mana atau gimana? Gimana? Kalau harus keluar, apakah kayak gini, misalkan kapan bikin show, apakah karena orang sana pengen terus kita tektokan sama dia doang gitu atau gimana, saya nggak tahu. Kemarin aja saya bikin show kan diurusin Comika gitu. Kalau gitu gue coba bantu jawab, boleh? Boleh. Mungkin lu bertanya juga, apa alasan gua tur? Kenapa ada kota spesifik gua datengin? Jawabannya, nggak ada alasan pasti, terserah lu. Erwin Wu datang ke sebuah kota yang nonton 4. Iya, tapi dia senang-senang aja karena dia pengen keluar kota, pengen coba untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya panggung. Adriano Colby di sisi lain, sebelum tur di survei dulu, siapa yang mau gue datengin. Kota top 5 atau top 10 akan gue datengin, bisa juga. Tapi kalau gue boleh usul, di awal karir itu, kalau ada yang nawarin untuk show di kota mereka sih, gue sih ambil-ambil aja. Karena kita butuh banyak jam terbang. Dan kadang kita lupa ya, 1000 penontonnya gue tuh dimulai dari 100 yang puas dan datang lagi untuk show berikutnya. Ngebangun pelan-pelan aja. Gue waktu itu dapat inspirasi dari Justin Timberlake. Justin Timberlake ini kan terkenal banget dari NSYNC. Terkenal banget udah di arena, stadion gitu kan. Terus dia ngeluarin album pertama judulnya Justified, yang ada Like I Love You, ada Señorita gitu-gitu kan. Pas dia tour solo, dia manggungnya di klub-klub kecil. Kenapa? Karena dia tahu gue mesti pelan-pelan ngebangun fanbase gue, bukan fanbase NSYNC. Ini gak ada yang lain soalnya nih. Kan jadi NSYNC kan kayak ngisi sun mulu. Lu gak tahu di berapa banyak yang sebenarnya datang untuk lu. Ya kan ada 4 di NSYNC. Yang datang untuk gue berapa orang sih kan gak benar-benar tahu. Bisa prediksi tapi gak benar-benar tahu. Sama kan kayak kita bagian dari grup kayak Freedom of Gamble kemarin kan kita nggak benar-benar tahu berapa banyak sih yang di sini datang untuk gue. Akhirnya Justin Timberlake aja memutuskan untuk bikin show kecil-kecil dulu. Nggak apa-apa deh, cepat sold out dan nggak dapat duit banyak karena gue jadi tahu nih, tahu gitu, next gue gedein nih. Kemarin gue bikin 30, habis dalam seminggu. Berarti next gue bikin coba 70 deh gitu misalnya. Jadi datang dulu aja pelan-pelan dan hubungan antara lu dan penonton lu yang terbangun karena ngelihat langsung itu akan lebih kuat daripada hubungan lu dan followers lu. Follow lu bukan berarti mau nonton lu. Bukan berarti mau bayar untuk nonton lu. Lu bisa punya jutaan penonton YouTube tapi pas bikin show nggak ada yang nonton atau nggak ada yang mau beli tiket. Itu sangat mungkin. Dan gue bukan cuma ngomongin stand up. Indra Bekti itu kan pernah ngeluarin album. Tidak ada yang beli itu album. Padahal kurang terkenal apa dia. Kenapa? Ya berarti kita mesti ngebangun. Jadi kalau misalnya emang ada peluangnya, kalau ambil sih ambil aja. Ini semua orang beda-beda. Ada yang ngambil walaupun duitnya nggak ada.
tapi pengen jam terbangnya, pengen ngebangun relasinya, apapun itu. Spesial aja, lu nggak harus terkenal. Kalau mau bikin spesial, gue selalu bilang gitu. Pengen bikin spesial, bikin aja. Banyak tuh di Comika ID yang gue aja nggak tahu dia komika, gue nggak tahu ini siapa sih, gue nggak tahu. Tapi ketika orang bilang gue mau bikin spesial, berarti dia punya komitmen untuk mau agak panjang. Karena tanggung bikin spesial satu buat apa? Sia-sia nih. Kalau lu mau bikin spesial, mikirin 3 aja. Gue mau bikin spesial, mikirin 3 ke depan. Yang pertama adalah eksperimen. Yang kedua adalah pembelajaran atas eksperimen. Yang ketiga yang sesungguhnya. Yang pertama, anjing ternyata gue 100 kursi harganya 50.000 masih nggak habis. Oke, ini eksperimen. Berarti kita punya dasar nih. Yang kedua, gue bikin 50 kursi, tiketnya 25.000. Habis, oh bener berarti, emang segini harganya. Yang next ya kita ngukur, yaudah kalau gitu, yuk kita bikin 125.000 harganya. Kita lihat nih sold out atau enggak. Pelan-pelan aja. Di dalam karir lu kapan-kapan lu akan dapat duit banyak banget, ditumpahin duit sama brand, ditumpahin duit sama TV. Tapi kelak lu akan sadar mereka nggak sesetia orang yang nonton stand up lu. Kalau lu mau investasi waktu, tenaga adalah sama penonton stand up lu. Orang yang bayar untuk nonton, jaga baik-baik. Orang suka nanya sama gue, kenapa sih Mas Panji kalau show orang datang lagi dengan harga mahal? Karena mereka tahu duit mereka layak. Gue ngebelain mereka. Acara penonton belum pada datang, kalau udah waktunya udah manggung aja. Sepi juga sepi nggak apa-apa. Pengalamannya harus enak. Makanya gue paling nggak enak banget kayak AC mati itu, gue nggak enak banget. Gedung gaung nggak enak banget. Operator lampu nggak fokus, nggak enak banget. Tapi setidaknya mereka tahu gue juga marah. Makanya kemarin gue ngomong, gue ngerasa AC-nya mati ya. Iya. Mereka tahu, gue tahu itu salah. Karena mereka tahu gue selalu ngebela mereka. Nah karena mereka percaya gue selalu ngasih yang terbaik untuk mereka, mereka datang lagi dan datang lagi. Ini semua datang dari 30 orang. Dulu gue bikin private concert, Twitter private concert, 30 penonton. Kapasitas 100. Tapi karena 30 itu menyenangkan, turun panggung gue salamin satu persatu. Ketika di Twitter yang mereka bilang gue baru pertama kali nonton konser, artisnya turun untuk salaman sama gue. Minggu berikutnya jadi 50, minggu berikutnya jadi bulan berikutnya jadi 50, bulan berikutnya jadi 80, bulan berikutnya jadi 100, bulan berikutnya lagi habis selalu 100 dalam waktu 1 jam. Jadi ribuan penonton ini dimulai dari sedikit, tapi sedikitnya lu jaga baik-baik. Udah ya semuanya? Oke. Ada tambahan Priska? Udah? Saya butuh jawaban itu. Oke kalau gitu. Makasih banyak dan kita ketemu di konten bertemu dengan komunitas lainnya. Bye-bye.